Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Soleh-soleha yang saya cintai, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pokok bahasan, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Soleh-soleha yang tercintai, malam Lailatul Qadar sering disebut juga dengan malam 1000 bulan. Itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa, yang diburu oleh setiap muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keuntungan akhirat. Tahukah kita apa malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah surah yang sangat mulia, surah Al-Qadar, yang menjelaskan tentang kemuliaan malam tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Dalam surah ini penjelasan yang sangat ringkas tentang Lailatul Qadar yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Para ulama menjelaskan bahwa memiliki dua makna yang penting. Yang pertama bermakna kemuliaan, dan yang kedua bermakna penetapan. Dikatakan kemuliaan karena memang malam itu adalah malam kemuliaan. Di antara kemuliaan malam itu adalah Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Dan di antara kemuliaan malam itu adalah Allah menetapkan takdir-takdir. Para malaikat sibuk mencatat takdir-takdir setahun yang akan datang. Dan malam itu sangat mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi dalam bentuk pertanyaan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat dan Jibril turun ke bumi sehingga bumi dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya malaikat ke bumi menunjukkan bahwa banyaknya keberkahan-keberkahan, banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datang membawa berkah dan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan malam itu menunjukkan kemuliaan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang penuh dengan keselamatan, malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena di malam itu banyak kaum muslimin yang berbuat baik, banyak dari hamba-hamba Allah yang berbuat baik, dan juga dikatakan malam keselamatan, yakni para setan kesulitan untuk melakukan keburukan, untuk melangsungkan kejahatan, sehingga malam itu adalah malam keselamatan. Selamat dari kejahatan para setan dan selamat dari berbagai macam kesulitan, karena para hamba Allah banyak yang melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Ini adalah malam kemuliaan. Dalam malam ini berlangsung sampai terbitnya fajar. Malam ini lebih baik daripada 1000 malam. Malam yang dimuliakan lebih baik daripada 1000 malam. Apabila kita hitung dengan hitungan bulan kehidupan kita, maka sekitar 80 tahun lebih. Sehingga orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kebaikan senilai dengan beramal 80 tahun. Alangkah sangat luar biasanya. Dibawakan sebuah riwayat bahwa di antara sebab turunnya surat Al-Qadar, dan Rasulullah SAW menyampaikan kisah seorang Bani Israel yang beribadah dan berjihad selama 1000 bulan. Maka kaum muslimin terkagum-kagum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat tersebut yang dari keterangan tentang malam yang sangat luar biasa, yang satu malam nilai ibadahnya bisa lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Soleh-soleha yang dirahmati Allah. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana juga penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Sedangkan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan.
yang sudah jelaskan dari firman tadi, Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang lebih khusus lagi. Taharul Lailatul Qadri fil 'ashri awal al-akhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan. Dan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Pada malam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi bagi orang yang mereka menginginkan menggapai malam Lailatul Qadar. Soleh-solehah yang saya cintai. Para ulama memberikan pembahasan pula di antaranya, apakah malam ini menetap pada tanggal tertentu? Ataukah malam ini berpindah-pindah pada malam yang lainnya? Syekh Muhammad bin Syahid Al-Utsaimin di antaranya memberikan jawaban bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang berpindah-pindah, bukan pada satu tanggal tertentu, akan tetapi malam yang berpindah-pindah sehingga boleh jadi malam tahun ini tanggal 25, boleh jadi malam tahun depan tanggal 27, boleh jadi tahun depannya lagi tanggal 29. Demikian Syekh Muhammad bin Syalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan tentang berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar. Hikmah dirahasiakan. Malam Lailatul Qadar termasuk sesuatu yang dirahasiakan. Lantas, tanggal berapa pastinya? Maka para ulama pula menjelaskan kepada kita bahwa ada dua faedah besar dan dirahasiakan keberadaan malam Lailatul Qadar. Pertama, faedahnya adalah dalam rangka untuk memperbanyak kebaikan kaum muslimin. Karena orang yang mereka mencari malam Lailatul Qadar, dia tidak tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Maka dia akan bersungguh-sungguh, bahkan dianggap setiap malam itulah malam Lailatul Qadar. Khususnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga setiap malam dia selalu berusaha untuk benar-benar serius, benar-benar mencari dan menghidupkan malam tersebut. Setiap hari, setiap malam dia utamakan membaca Al-Quran, zikir, tahlil, tahmid, dan zikir-zikir lainnya. Nabi SAW lebih sangat bersungguh-sungguh dalam menghidupkan 10 malam yang terakhir dibandingkan malam-malam sebelumnya. Apabila Nabi SAW telah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya atau mulai menjauhi para istrinya. Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dan wirid-wirid dengan doa-doa. Dan Nabi membangunkan keluarganya. Nabi Muhammad SAW memiliki prihatin kepada para keluarganya, jangan sampai mereka terlewatkan di malam yang sangat mulia tersebut. Dan selayaknya kita pula demikian, sebagaimana seandainya seorang muslim, kita tentu akan mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad SAW. Soleh-solehah yang saya cintai, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dan memberikan topik kepada kita untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Yang apabila diharamkan mendapatkan malam ini, sungguh dia telah celaka dan telah rugi besar. Soleh-solehah yang saya cintai, mudah-mudahan Allah SWT memberikan topik kepada kita untuk mengingatkan menghidupkan malam-malam dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi umur kita sehingga umur yang barokah penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.